Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita sangat berbahagia karena selain mendengarkan lantun dan adzan yang indah, kita bisa duduk bersimbuh setara di masjid yang megah, masjid penuh kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan yang dalam bahasa Arabnya Darussalam. Dan hadir di tengah-tengah kita bukan hanya sebagai pejabat negara, tetapi kakak saya sendiri, Ketua MPR RI, Bapak Kiai Haji Ahmad Muzani. Bapak itu lebih dekat kekiaiannya dibanding politisinya, sehingga lebih arif dibanding yang namanya Arif. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran. Kalau dari nama awal namanya orang jadi ragu, Romo, tapi ternyata Romo R. Muhammad Syafi'i, Kiai Haji, Wakil Menteri Agama, yang saya dengar sebentar lagi akan melepas status dudanya. Gubernur boleh Pak nyandain Wakil Menteri Agama. Kapan Kang Dedi status dudanya lepas? Kayaknya tidak akan pernah lepas. Saya hormati, ini adik saya, namanya sama, cuman tidak pakai Dedi, Kang Mulyadi, anggota DPR RI. Terima kasih. Kemudian juga Bapak Kepala Badan Penyelenggara Haji, saya ucapkan terima kasih. Adik saya ini bupati sukses, menata Kabupaten Bogor, nampak bersih, nampak indah, berani bongkar, berani lebarin. Bapak Rudi Sismanto, walaupun namanya Sismanto, tetapi dia masih keturunan Sumedang Larang. Saya hormati, ini orang gagah, tampan, pemberani, bintang 1. Bapak Jenderal, Ketua Yayasan, Kiai, Santri, Alhamdulillah. Pak Hengki Haryadi, terima kasih. Insya Allah kalau Pak Hengki memegang yayasannya, maka seluruh dana kotak amalnya akan terjaga dengan baik. Kemudian keluarga besar yayasan yang saya hormati, para tokoh agama, para alim ulama, pimpinan majelis taklim, ya, tidak lupa juga emak-emak yang berseragam dalam kerudungnya. Ada yang agak pink, ada yang kayas kata orang Sunda, ada yang putih. Mudah-mudahan seluruh kerudungnya sudah lunas. Pagi hari ini pagi yang berbahagia. Sebagai gubernur tentunya ada hal yang mendasar yang menjadi amanah leluhurnya orang Sunda, yaitu Sunan Gunung Jati yang dulu bermukim di Cirebon. Sampai ada azan namanya adzan pitu. Amanahnya cuma 2 yang dia titipkan, tajug dan fakir miskin. Kalau tajug ini ya kayak gini, cuman ukurannya dulu kecil. Tajuk yang dulu itu terbuat dari bambu, kemudian pakai telapak batu, dikasih tiang penyangga kayu-kayu jati, kemudian diletakkannya di pinggir mata air dekat kolam. Kemudian di tempat itu ada azan yang dilantunkan tanpa pengeras suara. Di ruangannya hanya lentera untuk mengajarkan ngaji guru pada muridnya. Dan di tajuk itulah
nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai spiritualitas bagi anak-anak pedesaan terbangun. Belajar ngajinya lama, ada yang dari alif batasa sampai narawas, itu ada yang 1 tahun baru bisa, 2 tahun baru bisa, bahkan ada yang 6 tahun baru bisa. Tetapi selama perjalanan mengajinya itu, anak-anak itu tumbuh dalam harisma spiritualitas tajuk. Maka ada kakawen dalang namanya begini: gedong dur kali sambung, paguliman sesepiting trim, pepetetan samia murag, balingbing lan jeruk manis. Gedong dur artinya bangunan yang sangat tinggi yang menghubungkan bumi dan langit. Maka orang Sunda meletakkan di atasnya menara disebutnya, yaitu yang menjadi penghubung antara bumi dan langit. Dan yang menjadi penghubungnya adalah suara azan untuk mengingatkan orang agar dia kembali pada Allah. Cuman sayang, bagi masyarakat Jawa Barat kalau suruh kembali pada Allah, rata-rata bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku jangan dulu menghadap hari ini. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celi ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Maka di kaidahnya pengikut talkinnya Abah Anom pasti diajarkan untuk ditalkinan. Maka talkin itu diberikan, diperdengarkan pada orang-orang yang hidup tapi tidak punya kesadaran, agar dia mengerti kehidupan. Di kita juga ada tradisi talkin dibacakan ketika orang sudah mati, agar dia mendengar menuju kehidupan yang abadi. Dua-duanya sama. Semoga Masjid Darussalam ini menjadi masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Karena orang hidup, maka saya sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin, kesadaran kolektif yang kedua. Setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah, setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada 2 rumahnya itu. Satu ada rumah ini, masjid Baitullah, yang kedua ada rumahnya yang ada di sini, di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah, menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna, menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati, seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan. Saya bercerita kisah sedih yang insya Allah nanti hari Rabu selesai. Ada seorang ibu yang speak up di media sosial karena adiknya ditahan, dituduh, dan fakta bukan tuduhan, membeli motor curian. Adiknya itu pinjam sana sini ingin ngojek untuk membeli motor curian itu, maka terkumpullah uang 2 juta. Dia tidak tahu kalau motor itu yang dibeli adalah motor curian. Pencurinya tertangkap, maka Mang Ehep yang membeli motor ini pun ditangkap dan ditahan. Saat pergi menuju tahanan,
Anaknya baru terlahir, dia punya 3 anak. Saya mencoba untuk bertemu dengan si tetehnya yang speak up itu. Kemudian saya meyakini memang dia orang miskin yang membeli motor dan tidak tahu curian itu untuk menghidupi anaknya dan istrinya. Kemudian saya bertanya kepada kejaksaan, bisakah yang disebut dengan restoratif justice? Bisa. Saya bertanya pada kasat reskrimnya, bisa enggak restoratif justice? Bisa, asalkan ada rasa maaf dari pemilik motornya. Kemudian saya mengundang pemilik motornya, mahasiswa Unpad, orang Bogor, yang dia motor itu kesayangannya, diberikan dari ibunya. Dan saya bertanya, kamu mau memaafkannya? Dia katakan, kalau melihat Mang Usep saya memaafkan, tapi yang nyurinya memang profesinya mencuri, tidak akan saya maafkan. Maka saya memilih untuk memberikan motor baru bagi yang dicuri itu. Dan dia harus mengikhlaskan motor yang 2 juta itu, bukan hanya dimaafkan, tapi motornya diberikan. Biayanya cukup 23 juta motor baru, dan 10 juta untuk biaya hidup Mang Usep bagi anak-anaknya. Tetapi uang 33 juta itu telah menyelamatkan orang dari penjara 2 tahun. Ketika penjara 2 tahun itu apa yang akan terjadi? Istrinya apa yang harus didapat dalam setiap hari? Ketiga anaknya makannya dari mana? Susunya dari mana? Biaya penyelidikannya berapa? Biaya penahanannya berapa? Biaya untuk penuntutannya berapa? Biaya dakwaannya berapa? Biaya vonis hakimnya berapa? Biaya LP-nya selama 2 tahun berapa? Mungkin lebih dari 100 juta. Menurut saya lebih adil mengeluarkan 33 juta untuk kebebasan manusia dibanding di penjara 2 tahun lebih dari 100 juta. Semoga tajuk ini, masjid ini menjadi inspirasi untuk membangun rasa adil dalam kehidupan kita. Membangun kesadaran dari tajuk ini akan membangun rasa keadilan, dan akan lebih adil lagi kalau Ketua Majelis Permusyawaratan Indonesia sudah memusyawarahkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan ya yang mana ceramah pidato Kang Deddy Mulyadi memperingati 1 Muharram di Masjid Darussalam Kota Bogor, teman-temannya. Yang mana ya di situ ya Kang Deddy menjelaskan tentang pentingnya masjid dan kita harus peduli dengan fakir miskin. Itu yang diwasiatkan oleh Wali Songo, yaitu Sunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang bermukim di Cirebon. Ya teman-teman, ya harus kita ikutin teman-teman, karena itu benar-benar ya emang ajaran agama. Ya kita harus peduli dengan masjid, harus menyantuni fakir miskin ya. Kita harus seperti itu. Itu aja cukup ya untuk jadi amalan kita, teman-teman. Tadi pun ya Kang Deddy ya berwasiat seperti itu, maksudnya ya lakuin itu aja 2 ya, jangan sampai fakir miskin terlentara ya. Dan ya seperti biasa Kang Deddy ketika berpidato, ketika ceramah, apalagi itu di hari raya agama Islam ya selalu menembus ke hati, selalu menembus ke langit ya. Bayangkan teman-teman, coba bisa ngebedain teman-teman orang yang berbicara dengan hati ya, orang yang berbicara dengan jiwa, itu beda rasanya teman-teman. Mendengarkannya pun beda teman-temannya. Semua orang yang cuma ngomong seperti ini ya, itu beda sekali teman-teman. Jadi emang Kang Deddy udah benar-benar emang kalau berpidato tuh benar-benar tidak tahu dirinya siapa ya, hanya
dia berpidato emang benar-benar ya dari hati, dari jiwa, menyampaikan kebenaran ya teman-teman. Itu sih yang istimewa di dalam Kang Deddy Mulyadi. Ya bukan cuma itu ya, Kang Deddy pun ya namanya juga manusia biasa, pasti ya ada kekurangannya juga teman-teman. Ya tapi ya kita pelajari, kita ambil hikmah, ambil ilmu di dalam kebaikannya di dalam diri Kang Deddy teman-teman ya. Kita ya mudah-mudahan bisa meniru sedikit lah ya sifat baiknya dari Kang Deddy ya, yaitu merupakan ajaran Islam ya teman-teman, ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW teman-teman. Ya jadi kita harus dukung teman-teman, kita harus terus support Kang Deddy Mulyadi ya, sebar luaskan ya, biar nanti ya mudah-mudahan Kang Deddy menjadi calon presiden Republik Indonesia, amin amin. Dan ya di situ di Bogor ya, deket pondoknya Habib Bahar bin Smith ya teman-teman, di Bogor di Masjid Darussalam. Di situ ya mudah-mudahan sih ya, gak tahu tuh Habib Bahar hadir enggak ya teman-teman. Yang intinya ya Kang Deddy sudah memberikan yang terbaik untuk warga Jawa Barat ya. Terus ya Kang Deddy seperti itu, terus berpidato seperti itu agar masyarakat lebih mengenal Islam, mengenal ajaran leluhur ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin, dan semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu dan Habib Bahar pun sehat selalu. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.